saya perlu belajar terus-menerus ketika menjadi akademik, peneliti, dan juga ketika bekerja sebagai dosen di dalam kampus. Halo semuanya, perkenalkan saya Niken Febrina Ernung Tias, dosen tetap di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Saya bergabung ke UI pada tahun 2023 dan saat ini mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya di kelas sarjana KKI atau kelas khusus internasional, dan pascasarjana. Untuk kelas sarjana, mata kuliah yang saya ampu yaitu metode penelitian komunikasi, baik itu kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan untuk mata kuliah di kelas KKI yaitu Media and Intercultural Communication. Sedangkan untuk kelas pascasarjana, saya mengampu mata kuliah Seminar Perspektif Teknologi dan Industri Komunikasi. Latar belakang pendidikan saya yaitu di Universitas Airlangga, lulus pada tahun 2012 di Ilmu Komunikasi. Kemudian saya melanjutkan pascasarjana di Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, lulus pada 2014, dan pada tahun yang sama saya langsung melanjutkan S3 juga di Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia dan lulus pada 2019. Pekerjaan sebagai peneliti yang diawali dari asisten peneliti sejak 2012. Asisten peneliti di sini termasuk mengerjakan survei, mengumpulkan data, menganalisis data, hingga kemudian saya terus melanjutkannya sampai 2019 sampai lulus S3. Nah, kemudian setelah lulus S3, saya sempat mengajar juga di beberapa kampus swasta di Jakarta. Kemudian pada mulai 2020 saya menjadi Principal Investigator atau peneliti utama di beberapa proyek penelitian. Di antaranya terkait evaluasi website Kementerian Agama, kemudian tentang medical influencer di media sosial, dan juga saat ini saya sedang mengerjakan riset tentang live streaming. Pengalaman riset saya dimulai ketika saya sedang S1 di Universitas Airlangga. Pada saat itu saya menjadi surveyor atau asisten riset untuk mengumpulkan data terkait bagaimana komunikasi kesehatan berhasil untuk mempersuasi masyarakat setempat untuk berubah perilakunya, apalagi terkait kesehatan. Pada waktu itu saya keliling kampung di daerah Surabaya untuk mengumpulkan data tersebut. Mulai dari situ saya mulai tertarik terkait tentang penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan juga hal-hal yang terkait riset karena saya merasa saya berkontribusi untuk memberikan pengetahuan baru dari data-data yang saya kumpulkan. Nah, kemudian saya melanjutkan menjadi asisten riset selama saya berkuliah S2 di Universitas Indonesia. Saat itu saya menangani beberapa penelitian, misalnya seperti analisis isi televisi, kemudian perbatasan Indonesia-Malaysia, national branding, dan juga beberapa penelitian lain. Bekal dari penelitian tersebut yang mendorong saya akhirnya berkeinginan untuk menjadi dosen. Karena setiap riset itu punya keunikan sendiri, memiliki pengetahuannya sendiri, dan memiliki kontribusi yang besar pada bidang akademik dan juga masyarakat. Dan yang paling penting itu membuat saya menjadi terus berkembang karena perlu memikirkan ide-ide baru, hal-hal baru, dan juga mencari tahu apa lagi yang baru. Sehingga saya merasa saya perlu belajar terus-menerus ketika menjadi akademik, peneliti, dan juga ketika bekerja sebagai dosen di dalam kampus. Oh ya, berbeda. Insya Allah kalau memang saya bisa singgah. Fokus riset saya sekarang ini adalah di bidang teknologi komunikasi terkait bagaimana masyarakat mengadopsi teknologi komunikasi, menggunakannya, dan bagaimana menyebarkannya di dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan kelompok riset yang saya ikuti di Departemen Ilmu Komunikasi, yaitu Teknologi Komunikasi dan Minoritas bersama rekan-rekan kolega yang lain. Teknologi itu berada di aspek teknikal, berarti ini adalah makna teknologi yang sempit
Karena pada dasarnya teknologi itu juga punya dua aspek yang lain, yaitu organisasional dan budaya. Nah, ketiga aspek inilah yang mata kuliah Seminar Perspektif Teknologi dan Industri Komunikasi ini berfokus pada proses adopsi teknologi komunikasi, termasuk di dalamnya penggunaannya dan juga mendifusikan atau menyebarluaskan teknologi tersebut di dalam masyarakat yang luas. Mata kuliah ini menggunakan berbagai konsep, misalnya konsep dasar seperti technological determinism dan social construction of technology untuk membahas berbagai industri dan teknologi komunikasi, misalnya dalam industri baca, industri audiovisual, industri periklanan, kehumasan, jaringan, infrastruktur kabel dan nirkabel, kemudian etika regulasi, aplikasi, website, media sosial, dan juga terkait masa depannya seperti apa. Pengen casing yang baru, yang lagi hype banget sekarang, itu masuk ke kultural apa organisasional? Kultural. Kenapa tuh, Lila? Mata kuliah ini juga akan membahas berbagai perkembangan teknologi komunikasi tadi dikaitkan dengan perkembangan industri dan masyarakat secara umum, terutama masyarakat 1.0 hingga 4.0. Selain itu juga menggunakan konsep-konsep seperti motivating dan juga inhibiting. Saya sudah melihat ada banyak progres untuk membuat respon papernya dari minggu yang lalu, gitu ya. Mata kuliah ini menerapkan flip learning, yaitu mahasiswa membaca materi terlebih dahulu dengan membuat respon paper sebelum perkuliahan tatap muka berlangsung. Hal ini dilakukan agar mahasiswa telah memahami materi terlebih dahulu, sehingga di kelas bisa berfokus pada diskusi, interaksi, dan juga tanya jawab. Active learning juga diimplementasikan dalam kelas ini, bentuknya seperti think, pair, share, di mana mahasiswa bisa berdiskusi dengan teman sebelahnya atau kelompoknya, kemudian membagikan hasil diskusinya ke teman-teman sekelas yang lain. Silahkan dipikir dulu mungkin 30 detik, terus kemudian bisa sharing dengan teman sebelahnya atau teman belakangnya, kemudian bisa sharing hasil diskusinya ke saya. Silahkan. Mata kuliah ini juga menerapkan case study learning, yaitu dengan adanya kasus-kasus dalam konteks global dan juga lokal yang kemudian dianalisis dengan konsep-konsep ataupun teori yang telah dipelajari mahasiswa sebelumnya di respon paper. Implikasinya ke industri-industri dan juga ke labor gitu ya. Jadi kita nanti akan mendiskusikan itu lebih banyak setelah ujian tengah semester. Mata kuliah ini menghasilkan paper oleh mahasiswa yang bisa dikerjakan secara kelompok ataupun individual pada ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Mahasiswa yang lulus dari mata kuliah Seminar Perspektif Teknologi dan Industri Komunikasi ini banyak sekali yang sudah menghasilkan publikasi karya ilmiah di beberapa jurnal, terutama jurnal terakreditasi nasional yang merupakan bagian dari hasil diskusi UAS-nya bersama teman-teman kelompoknya. Suatu hal yang sangat membanggakan. User sphere dan expert sphere. Nah, jadi dunia teknis itu sangat dekat dengan expert sphere. Dengan lulus mata kuliah ini, harapannya mahasiswa mampu untuk menganalisis, menjelaskan, dan juga mengeksplorasi banyak hal, terutama terkait perkembangan teknologi komunikasi yang dilihat dari berbagai perspektif, terutama perspektif technological determinism dan juga social construction of technology yang dapat diimplementasikan dalam berbagai level, terutama kontekstual Indonesia. Mulai dari budaya, mulai dari bagaimana kemudian masyarakat itu, bahkan sekedar obrolan sesama manusia, mungkin itu bisa menciptakan sebuah teknologi. Strategi pembelajaran dengan menggunakan flip learning, active learning, dan juga case study tidak terlepas dengan karakteristik mahasiswa S2 di Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia yang mereka semua berasal dari profesional. Jadi rata-rata sudah bekerja di berbagai industri, mereka sudah punya bekal yang sangat baik dari sisi praktis. Sehingga pembelajaran perlu menggunakan approach yang berbeda dengan mengedepankan student-centered learning, di mana mahasiswa S2 bisa bercerita, mengeksplorasi, dan juga menghasilkan pengetahuan baru dari pengalaman-pengalaman yang sudah diterima dari pekerjaan profesionalnya
di luar kampus dan di luar perkuliahan. Sehingga di dalam perkuliahan itu fokus untuk menggali dan juga mengeksplorasi pengetahuan baru yang didapatkan dari peer group atau teman sebayanya. Preferensi kita kayak untuk membeli suatu barang gitu. Selama perkuliahan, saya menemukan banyak pengetahuan baru, insight baru, dan juga cerita baru dari mahasiswa terkait dengan konsep-konsep yang sudah didiskusikan di dalam kelas. Misalnya, saya pernah cerita bahwa ketika disertasi, saya menemukan ada satu warung di pedalaman Kalimantan yang menjual internet. Jadi warung tersebut menjual internet dengan harga sangat murah, yaitu 2.000 saja dalam satu hari, yang bisa dipakai oleh warga setempat untuk mengakses media sosial atau mengakses apapun yang ada di internet. Nah, kemudian mahasiswa juga bercerita bahwa di daerahnya, misalnya di Bondowoso, ada juga yang cerita di Sumba, ada juga yang cerita di tempat kakaknya di Cilegon, ternyata juga melakukan hal yang sama. Yang awalnya saya kira itu hanya terjadi di tempat penelitian saya saja. Dan hal ini menjadikan saya tertarik gitu untuk membuat riset lebih lanjut terkait bagaimana penerapan dan juga pendistribusian dan juga pendifusian dari teknologi internet ini yang dilakukan secara kolektif di dalam komunitas ataupun masyarakat yang jauh aksesnya dari internet. Kemudian ada lagi mahasiswa bercerita tentang bagaimana industri platform live streaming di kantornya itu yang sudah sangat masif dan sangat kreatif. Nah, hal itu juga mendorong saya untuk membuat penelitian terkait live streaming, terutama terkait bagaimana labor atau pekerja streamer itu menghasilkan konten untuk channel live streamingnya. Tahu ada si cultural aspek dan organizational ini, jadi tahu kalau misalnya teknologi itu nggak berperan dalam kehidupan manusia dalam arti membantu secara toolsnya aja, tapi juga membantu gimana teknologi itu align dengan goals dan values yang dibawain sebuah masyarakat. Dan mahasiswa S2 di ilmu komunikasi sudah memiliki pengetahuan yang banyak dan sangat kaya terkait bagaimana mengaplikasikan suatu hal. Namun terkadang teman-teman, saya bilangnya bukan mahasiswa saya atau murid-murid, mereka belum memahami konsep dan juga teoritis dasarnya apa sih mereka melakukan hal tersebut. Sehingga di kelas kami menempatkan posisi yang setara antara saya dan juga mahasiswa untuk menjadi sparring partner dan mendiskusikan banyak hal. Saya seringkali terinspirasi dari cerita-cerita mahasiswa terkait bagaimana mereka bekerja, industri apa sekarang yang sedang bermunculan, dan kemudian tren-tren apa sekarang yang sedang hype di kalangan industri gitu. Di sisi lain, mahasiswa juga terinspirasi, oh ternyata konsep inilah yang saya gunakan selama ini. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah tahu dan sudah mengaplikasikannya, tapi belum tahu bahwa dasarnya apa dan konsepnya atau teorinya itu apa sebenarnya yang mereka lakukan. Selama menjadi dosen, saya belajar banyak hal, terutama untuk memanajemen kelas, memahami mahasiswa, terutama mahasiswa yang sekarang di Gen Z, dan kemudian saya juga bekerja sama dengan banyak orang, terutama mahasiswa dan kolega yang lain. Di dalam kelas, saya akhirnya bisa menceritakan dan membagikan pengetahuan yang saya dapat selama penelitian ke mahasiswa, dan juga mendorong mahasiswa untuk mengeksplorasi dan menemukan hal-hal yang baru selain di kelas. Selama menjadi peneliti dan dosen, saya juga menemukan hal-hal baru, terutama terkait traveling. Karena saya baru menyadari bahwa menjadi peneliti dan dosen itu perlu untuk bergabung atau bergaul dengan komunitas yang lebih luas atau akademik yang lebih luas, terutama untuk mengikuti conference, workshop di banyak tempat dan negara lain. Hal itu juga mendorong saya untuk berkenalan dengan jejaring yang lebih luas. Beberapa conference yang pernah saya ikuti, misalnya AMIC, Asia Media and Information Communication, kemudian AAS, yaitu Association of Asia Studies, yang pernah saya ikuti di Korea Selatan, kemudian juga CCA Biennial di Taiwan yang pernah saya ikuti, yaitu komunitas akademik di Asia Tenggara yang berfokus pada ilmu sosial dan juga sejarah
yang mendorong peneliti-peneliti dan juga akademisi di Asia Tenggara untuk memiliki suara atau menyebarluaskan pengetahuan dari perspektif Asia Tenggara oleh orang-orang di Asia Tenggara. Demikian video profile dan juga micro teaching dari saya. Semoga bermanfaat dan berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya.